Pada kali ini saya akan membahas tentang pengukuran sederhana pada pertemuan yang kedua ini. Materi dari pengukuran sederhana adalah ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah garis lurus, bagaimana cara membuat garis lurus. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengukur jarak. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat sudut siku-siku di lapangan. Jadi 3 hal ini nanti kita gabungkan sehingga kita bisa melakukan pengukuran di lapangan dengan cara sederhana. Pembuatan yang pertama, pembuatan garis lurus di lapangan. Sebuah garis lurus itu ditentukan oleh minimal 2 titik, 2 buah titik. Ya, garis tersebut di lapangan biasa ditentukan oleh 2 buah patok, yaitu jalon ini jalon atau patok, atau bisa juga menggunakan pen ukur atau tanda-tanda lain. Ya, yang di lapangan nanti, sehingga kita dari dua buah titik tadi kita bisa membuat garis lurus gitu. Nah, sebagai contoh misalnya ini pembuatan garis lurus di sini. Ini gambar tampak atas. Misalnya ini jalon, kemudian ini jalon, maka dari 2 jalon ini akan dibuat garis lurusnya. Bagaimana caranya? Kita berdiri di belakang jalon ini, ditancapkan di atas tanah ya. Kemudian kita berdiri di belakangnya, kita bidik pada salah satu sisi ini. Kemudian di antara 2 titik tadi itu diletakkan jalon. Jadi satu orang menggeser jalon ini ke kiri ke kanan berdasarkan perintah dari pengamat di sini, sehingga jalon yang di tengah ini sudah satu garis lurus. Sehingga kalau ini sudah satu garis lurus, maka ini akan membentuk satu garis lurus antara jalon satu dengan yang lain, dengan titik yang kedua ini, maka ini titik yang di tengah akan membentuk satu garis lurus. Demikian juga kalau misalnya titiknya mau ditambah lagi, sama halnya seperti ini. Jadi dibidik, nanti di sini dipasang jalon lagi, maka titik-titik ini akan membentuk satu garis lurus di lapangan. Nah, seperti ini. Ini tampak samping ya. Jadi ada jalon A ditancapkan jalon B, kemudian dari jalon A ke jalon B itu nanti ada titik-titik ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengukuran jarak di lapangan. Pengukuran jarak di lapangan, ada titik A dengan titik B, akan kita ukur jaraknya menggunakan meteran atau roll meter. Nah, jarak A dengan B ini, kalau roll meternya ini mencukupi, ini biasanya panjangnya itu sekitar 50 meter roll meter ini, maka kalau jarak A sampai B ini kurang dari 50 meter, ya langsung dilakukan pengukuran sehingga dilurus, nanti ketemu berapa jaraknya. Nah, sedangkan kalau jarak A sampai B itu melebihi panjang roll meter yang kita atau meteran yang kita gunakan, maka perlu ada titik bantu supaya pengukurannya bisa lurus. Nah, titik bantunya apa? Titik bantunya ini tadi. Seperti halnya tadi membuat garis lurus. Jadi Anda pasang jalon di sini dan jalon di sini sebagai titik bantu supaya dari A sampai B bisa lurus. Nah, kalau dari A sampai B ini sudah titik jalonnya sudah lurus, maka kita tarik meterannya. Misalnya meterannya hanya sampai di sini, maka di sini pasang pen ukur pertama, nanti ukur lagi ke sini, pen ukur yang kedua, kemudian baru di sini sisanya. Sehingga nanti jarak dari A sampai B itu adalah penjumlahan dari pengukuran pertama, kedua, dan ditambah dengan sisanya ini.
gitu. Itu mengukur jarak di lapangan. Sangat sederhana karena ini namanya juga pengukuran sederhana. Jadi betul-betul pengukuran sederhana, pengukuran dasar pengukuran dari ilmu ukur tanah. Kemudian, nah ini contohnya saja tadi. Jadi di sini nanti sudah ada calon bantunya, maka satu orang ini sebagai di belakang, kemudian satu orang yang di depan berdasarkan arahan yang lurus tadi, maka yang di depan pasang pen ukur, ya. Setelah pasang pen ukur, nanti berjalan ke depan untuk tahap yang kedua, nanti orang kedua nancapkan lagi pen ukur ke sini. Nah, nanti pada waktu tahap yang ketiga, pen ukur yang pertama ini dicabut oleh orang yang belakang sini. Dan seterusnya. Kemudian sisa jaraknya ini berapa diukur. Sehingga nanti jarak dari A sampai B itu adalah jumlah pen ukur yang dibawa oleh orang belakang ini dikalikan panjang meterannya, kemudian ditambah dengan sisa jaraknya ini. Itu jarak ukurnya, gitu. Nah, perlu diingat bahwa pengukuran ini adalah pengukuran mendatar, ya. Jadi di lapangan yang tanahnya mendatar, gitu. Nah, sedangkan kalau pengukuran jarak di lapangan yang miring, karena tanah itu ada yang miring, ya, dengan kemiringan tertentu, maka bisa dilakukan pengukuran bertahap, ya. Pengukuran bertahap itu dengan alat bantu selain tadi meteran tadi, ya, alat bantunya adalah waterpass. Waterpass ini adalah untuk mendatarkan tadi meterannya, gitu. Kemudian ini unting itu nanti digantungkan supaya tegak, gitu. Jadi tambahan alatnya selain meteran atau roll meter adalah, selain roll meter dan pen tadi adalah waterpass dan unting. Nah, bagaimana cara ngukurnya? Seperti ini kira-kira. Jadi tadi dari titik awal ke depan sini dibuat garis lurus dulu, ya. Ada titik-titik bantu, garis lurus, kemudian menggunakan ini meteran tadi. Tahap pertama ini didatarkan pakai menggunakan waterpass tadi, ya. Gelembungnya nanti ada gelembung udara, gelembung udaranya ditengahkan, nanti kemudian digantungkan unting, ketemu titik di sini. Setelah itu baru yang kedua, tahap yang kedua dilakukan sama, unting ketemu titik sini, tahap ketiga dan seterusnya sampai titik terakhir. Sehingga nanti berapa tahap ini ditambah sisanya nanti terakhir. Nah, itulah jarak datarnya pada pengukuran miring. Untuk selanjutnya masih pengukuran miring, tetapi yang diukur bukan datarnya tapi miringnya. Diukur langsung jarak miring dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Diukur jarak miring. Nah, supaya kita dapat jarak miring maka perlu kita tahu sudut miringnya. Sudut miringnya berapa? Jarak miringnya berapa? Gitu. Nah, untuk mengukur sudut miring ada satu alat namanya Abney level ini. Jadi alat untuk mengukur kemiringan sudut ini itu menggunakan Abney level. Jadi nanti pada waktu kita bidikkan ke sana pakai alat ini, jadi dari sini bisa dibidik nanti, maka ini akan terukur nanti sudutnya berapa derajat di sini, sehingga kita bisa tahu. Jadi ini ditempelkan di sini, nanti kemiringan sudutnya akan ketahuan. Dengan sudut ini diketahui, maka jarak datar ini bisa diketahui. Jarak datarnya adalah L kalikan kosinus sudut miring ini, gitu ya. Ini alfa, ini mestinya di sini, ya. Jadi jarak datar adalah jarak miring, L jarak miring kalikan kosinus sudut miringnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengukur jarak miring. Nah, ketelitian pengukuran jarak, ya, mengukur jarak itu perlu ada ketelitian supaya teliti, ya, mengukurnya tidak hanya satu kali, bisa beberapa kali, gitu. Nah, berdasarkan ilmu hitung kemungkinan, ya, dan
pengalaman dalam jangka waktu yang panjang, maka kesalahan yang diperbolehkan pada waktu melakukan pengukuran jarak dengan kayu ukur, dengan pita ukur, baja, atau dengan rantai ukur, ini sama ya, rantai ukur hanya bentuknya saja seperti rantai, sekarang sudah enggak dipakai lagi, jarang karena berat ya menggunakan rantai ukur. Dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Untuk yang lapangan mudah atau lapangan yang datar, maka kesalahan yang diperbolehkan itu adalah ini 8/1000 akar D ditambah 3/1000 akar D ditambah 5/100 gitu. Sedangkan untuk lapangan yang agak sulit atau miring itu 10/1000 akar D ditambah dengan 4/10.000 akar D ditambah dengan 0,05. Demikian juga untuk yang sukar itu yang kemiringannya lebih curam gitu. Nah, ini bisa 0,012 akar D ditambah 0,005 D ditambah 0,05. Sedangkan S adalah kesalahan yang diizinkan, sementara D adalah jarak yang diukur dalam meter. Jadi D yang diukur dalam meter, kesalahannya berapa? Tentu saja ini pengukurannya tidak hanya dilakukan pengukuran sekali untuk menentukan ketelitian pengukuran gitu. Untuk selanjutnya, kesalahan di dalam melakukan pengukuran apa saja, tidak hanya pengukuran jarak, itu kemungkinan terjadi kesalahan sangat besar. Nah, kesalahan-kesalahan yang dimungkinkan ya, yang mungkin bisa terjadi itu ada beberapa hal, yaitu misalnya gross error, itu kesalahan yang timbul karena si pengukur kurang pengalaman dan ceroboh dalam melakukan pengukuran. Jadi kesalahan biasanya human error ya, jadi orangnya belum pengalaman melakukan pengukuran, ya bisa terjadi kesalahan atau ceroboh melakukan pengukuran. Nah, ini juga bisa terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua itu constant error. Constant error itu biasanya kesalahan yang diakibatkan oleh alat ukur itu sendiri, dalam hal ini pita ukurnya. Ya, kesalahannya tetap biasanya. Misalnya apa? Misalnya gini. Kita baca dalam di dalam meteran tadi misalnya panjangnya 100 cm atau 1 meter. Nah, apakah benar 100 cm atau 1 meter itu kalau dibandingkan dengan meteran yang lain panjangnya sama persis? Tentu saja bisa tidak sama ya, bisa berbeda. Oleh karena itu maka setiap alat ukur ya, tidak hanya meteran saja, sebaiknya dilakukan kalibrasi. Kalibrasi itu membandingkan dengan alat ukur yang lebih teliti, yang lebih teliti. Ya, dibandingkan dengan alat ukur yang lebih teliti, sama atau tidak. Kalau terjadi penyimpangannya berapa, sehingga kita bisa mengoreksi kesalahan yang terjadi gitu. Nah, jenis kesalahan ini, kesalahan karena ngukurnya nggak pas, nggak benar ya. Sebagai contoh misalnya ini ada pohon, kemudian harusnya ngukurnya lurus, tapi karena ada pohon ngukurnya jadi berbelok. Nah, ini akan terjadi kesalahan ya, ini kesalahan pengukurannya. Nah, kesalahan ini bisa terjadi misalnya di sini, harusnya kalau lurus itu ini ya, sampai di sini, kalau lurus harusnya sampai agak maju, atau saya perbesar di sini, dari sini ke sini, ini saya perbesar di sini ya. Jadi harusnya lurus, kalau lurus sampai titik ini, ternyata kalau miring hanya sampai di sini, sehingga yang terukur hanya L aksen, padahal yang terbaca adalah L gitu. Yang terbaca adalah L karena ada kesalahan kemiringan ini sebesar delta S. Ini tadi dari sini ke sini itu sebesar delta S, akan terjadi kesalahan gitu sebesar delta S ini, sehingga nanti
karena ini terjadi kesalahan sebesar delta S, maka ini akan terjadi kesalahan sebesar delta L juga ini. Ini mestinya delta L, ini bukan L ya, ini delta L. Sehingga jarak yang terukur adalah L dikurangi delta L ini seharusnya. Gitu. Nah, di sini ya, L kuadrat sama dengan AS kuadrat dikalikan L aksen kuadrat sama L kuadrat dikurangi delta AS kuadrat, delta S kuadrat sama dengan L aksen kuadrat. Sedangkan L kuadrat dikurangi delta S kuadrat sama dengan ini tadi, L dikurangi delta L dikuadratkan. Ini tadi ya, saya balik lagi atas ini. Jadi L aksen itu adalah L dikurangi ini delta L ini ya, seperti itu. Sehingga nanti ini kita uraikan, jadi hasilnya seperti ini. Nanti delta S minus delta S kuadrat, L-nya kita pindahkan ke kanan, itu sama, atau kita coret L kuadratnya, sehingga tinggal 2L kalikan delta L ditambah delta L kuadrat, sehingga delta S kita balik, jadi ini jadi plus ya, delta L-nya kita keluarkan dikalikan 2L minus delta L, sehingga 2L minus delta L sama dengan 2 gitu. Nah, delta S kuadrat ya, delta S kuadrat itu sama dengan 2L 2 kali delta L kalikan L gitu, sehingga delta L sama dengan delta S kuadrat per 2L. Karena apa? Ini delta L, nah seperti ini. Ini delta L-nya. Jadi delta L ini adalah koreksinya tadi. Sehingga L aksen itu sama dengan nanti L dikurangi delta L. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi hasil yang terukur akan kelihatan. Nah, itu kesalahan, salah satu kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran yang lain adalah kelendutan ya. Jadi roll meter atau meteran kalau ditarik itu akan terjadi lendutan. Yang harusnya kalau lurus itu ngukurnya sampai di sini, tapi karena ada lendutan maka ngukurnya hanya sampai di sini, sehingga akan terjadi kesalahan ini. Jadi kalau ini lendutannya sebesar F, maka ini delta L. Sehingga delta L ini ya, delta L sama dengan 8F kuadrat dibagi dengan 3L. L-nya adalah jarak dari sini. Sehingga bisa kita lihat ya, lendutannya semakin panjangnya semakin besar dengan lendutan yang sama, lendutannya 5 cm, maka kesalahannya akan semakin kecil gitu. Dengan lendutan tetap, maka kesalahannya akan semakin kecil, koreksinya ini ya. Di sini juga gitu, kalau ini lendutannya 10 cm, hasilnya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi ini koreksinya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran terjadi lendutan, nah lendutannya mestinya diukur dulu kalau kita mau melakukan pengukuran yang teliti. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa kalau kita menarik meteran itu kendor, tidak kenceng, akan terjadi lendutan. Maka kalau terjadi lendutan akan terjadi kesalahan, gitu ya, seperti itu. Selanjutnya temperatur juga begitu. Jadi apalagi meterannya menggunakan logam, menggunakan plat, ini akan akan terpengaruh oleh perubahan temperatur. Jadi kalau temperaturnya naik, nanti akan tambah panjang, kalau temperaturnya turun akan memendek gitu. Nah, itu tergantung jenis bahannya ya, campuran bahannya apa, sehingga nanti tingkat muai susutnya itu bisa berbeda-beda. Nah, jika dikehendaki suatu pengukuran yang teliti, maka temperatur pada waktu pengukuran harus diketahui sebagai berikut, sebagai koreksi ya. Ini koreksinya adalah L kalikan
C0 ya, ini koreksinya dikalikan dengan temperatur pada waktu pengukuran dikurangi temperatur standar. Temperatur standar itu adalah temperatur di mana meteran tadi kalau digunakan pada temperatur standar hasilnya akan tepat, gitu. Hasilnya akan tepat sehingga kita akan memperoleh berapa besarnya koreksinya, gitu. Ya, nilai koreksinya berapa, gitu. Ya, jadi ini. Jadi koefisien ekspansi biasanya pada alatnya sudah kalau alat ukur yang teliti itu koefisien ekspansinya biasanya sudah tercantum. Jadi dengan penambahan atau penurunan temperatur sekian derajat misalnya, nanti akan terjadi koefisiennya berapa, gitu. Sehingga ini hasil pengukuran hasil koreksinya, karena koreksinya ini adalah C0 kalikan TM dikurangi TS ini. Saya kira itu temperatur. Kemudian kemiringan. Kalau kita melakukan pengukuran jarak tadi, walaupun jarak miring juga sudah diukur juga, tetapi kita melakukan pengukuran ternyata ya harusnya yang akan kita ukur adalah jarak datar, tapi kita memaksakan diri untuk mengukur jaraknya tapi ternyata jaraknya miring, maka akan terjadi kesalahan ini, gitu. Kesalahannya sebesar ini, sehingga yang benar adalah ini. Sementara D ini jarak datar itu adalah L dikurangi L kecil ini, gitu. Jadi sebagai contoh misalnya ini di bawah, kalau miringnya 1 derajat ini, kemiringan 1 derajat pada jarak 20 meter, maka koreksinya ini adalah 4 mili. Jadi kesalahannya 4 mili. Jadi 20 meter harusnya dikurangi 4 mili untuk miring 1 derajat. Demikian juga untuk miring 10 derajat, kalau ini kemiringannya semakin besar, maka ini kesalahannya akan semakin besar sehingga harus dikoreksi. Ini sudah 304 atau 30,4 cm kesalahannya. Jadi dalam jarak 20 meter kalau ini miringnya 10 derajat, maka yang 20 meter ini harus dikurangi 304 mili ini. Sehingga itulah jarak yang betul. Oleh karena itu kalau mengukur jarak datar ya harus datar, jangan miring. Kalau miring ya harus kita cari berapa kemiringannya sehingga kita bisa menghitung berapa jarak datarnya. Saya kira itu. Selanjutnya materi yang ketiga tadi, yang pertama membuat garis lurus, kemudian yang kedua mengukur jarak. Sekarang materi yang ketiga dalam pengukuran sederhana ini adalah pembuatan garis tegak lurus di lapangan atau sudut siku-siku deh, tegak lurus ya. Nah, ini bisa beberapa cara ya. Sebagai contoh, misalnya ini nih. Kita punya garis ABC, sementara di titik B akan dibuat garis tegak lurus ke sana. Gitu. Ya. Tegak lurus terhadap AB. Bagaimana caranya? Caranya bisa Anda pakai meteran. Ukurkan dari B ini ke arah sini, ke X, dan arah Y sama. Jadi jarak BX dan BY sama. Kemudian Anda tarik jarak yang sama ini ya, atau pakai meteran berapa, terserah berapa meteran, tapi dibagi dua jaraknya, nanti ujung-ujungnya diletakkan di sini, maka tengah-tengahnya ditarik, akan ketemu titik Z. Nah, titik Z ini adalah titik yang dilalui oleh garis siku-siku terhadap AC, gitu, melalui titik B, begitu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua menggunakan Pitagoras, ya, atau perbandingan sisi segitiga, misalnya 345 atau 6810 misalnya. Nah, bisa saja 6810. Maka Anda bisa pakai meteran. Ini garisnya, garis AB dari titik B ini 0, pakai meteran 0, kemudian
skala ke-6 dipaskan ini sini skala ke-6 berarti C, 6 tambah 10 berarti di sini skala 16, 16 ditambah 8 berarti 24. Berarti skala 0 sama skala 24 dipegang jadi satu, skala 6-nya ditarik segaris dengan AB, kemudian skala ke-16 ditarik sana, sehingga ketemu di sini titik D. Titik D adalah titik yang dilalui oleh garis siku-siku AB terhadap BD terhadap AB, gitu. Sehingga kita bisa membuat garis siku-siku. Oke, selanjutnya ini sederhana. Nah, ini juga gitu. Kalau ini agak berbeda, ada garis AB dan ada satu titik di luar garis AB. Nah, dari titik ini akan dibuat garis tegak lurus terhadap AB. Titiknya di mana ini? Titiknya di mana? Ya, seperti itu. Caranya mudah. Anda pakai meteran, meterannya itu jaraknya lebih panjang dari jarak titik X sampai ke garis AB, lebih panjang. Nanti baru ditarik, misalnya ke sini harusnya sini, maka tarik ke sini. Ini titik C sehingga segaris dengan AB, kemudian tarik ke sana titik D segaris dengan AB, sehingga kita dapat titik C dengan titik D. Setelah dapat titik C dan titik D, maka jarak CD diukur dibagi 2. Nah, tengah-tengahnya ini adalah titik siku-sikunya, ya, titik siku-siku terhadap garis AB. Jadi kalau XE ini kita tarik garis, maka garis tersebut akan tegak lurus terhadap AB. Saya kira itu. Nah, kemudian kalau tadi pengukuran menggunakan meteran saja, sekarang menggunakan alat namanya salit sumbu, ya, dengan alat sederhana, ya, dinamakan salit sumbu. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada celah ini, ya. Nah, di sini juga ada celah dan di balik sana juga ada celah, gitu. Nah, celah ini ke sana, kalau kita bidik ke sana, dengan satu kita bidik ke sana, maka garis ini kalau kita tarik benang, anggap saja kita selipkan benang di dalamnya, sini tarik ke sana, ini tarik ke sana, maka dua benang ini akan saling tegak lurus. Atau bisa juga seperti ini lebih jelas, ini kelihatan. Jadi ini ada celah, di sini ada celah juga. Nanti kalau kita mau bidik ke sana dengan satu lagi, ini celah di sini dengan celah di sini, kita bidik ke sana, maka dua bidikan ini akan saling tegak lurus. Karena saling tegak lurus, maka alat ini bisa kita buat kita balik lagi ke atas gambar yang atas tadi, ya. Nah, ini misalnya dari titik B ini saya akan membuat garis tegak, maka salib sumbu tadi diletakkan di sini, maka arahkan dulu, bidikkan ke sana, ke C atau arah ke A, gitu. Sudah pas, ya, baru dibidik dari arah sini, maka kita paskan titik Z-nya kiri kanan sehingga pas garis, maka garis BZ akan tegak lurus terhadap garis ABC ini. Nah, menggunakan alat ini atau alat ini, gitu. Ya, ini alat sederhana. Ya, tongkat silang atau salib sumbu lah, gitu. Jadi bidik ke sana dengan bidikan ke sana itu saling tegak lurus. Kemudian ada lagi yang namanya cermin sudut. Nah, cermin sudut prinsipnya ini. Jadi ada dua buah cermin yang saling berhadapan tapi membentuk sudut 45 derajat ini. Membentuk sudut 45 derajat. Nah, karena membentuk sudut 45 derajat, maka kalau nanti saya ada sinar masuk, anggap aja pakai sinar laser lah itu. Kita bidik ke cermin B, kemudian ini cermin B, ya, di sini cermin A, masuk ke cermin B, kemudian dipantulkan cermin A, kemudian dipantulkan keluar, maka garis yang datang ini yang masuk ke cermin B dan yang keluar dari cermin A itu akan membentuk sudut siku-siku, gitu. Nah, ini akan membentuk sudut siku-siku. Nah, ini cermin sudut, ya, cermin sudut seperti itu. Jadi cerminnya ini akan membentuk sudut 45 derajat. Nah,
ini kita gunakan untuk membuat sudut siku-siku, gitu ya. Nah di sini, jadi sebagai contoh misalnya ini adalah cermin yang atas, sedangkan yang bawahnya ini lubang yang di sini, ya. Ini tampak depan, ini tampak atas, ya, tampak atas. Jadi pada waktu mata kita melihat cermin sana, yang terlihat adalah benda yang ada di sini. Anggap saja ini kita melihat di cermin, X ini adalah di cermin, yang X ini cermin, maka benda yang ada di cermin itu sebetulnya benda ada di samping kiri sini. Atau kalau kita melihat dari sini, maka benda yang ada di samping kiri ini akan terlihat di cermin Y ini. Di cermin B akan terlihat, karena tadi benda ini masuk cermin A, dipantulkan, kita bisa melihat. Gitu. Sementara dari bawahnya sini, ini berlubang, atau di bawah cermin sini, lubang ini bisa melihat lurus ke sana, melihat target Y. Nah, target Y ini kalau targetnya berupa jalon, maka sedangkan yang target X juga jalon juga, nah maka jalon yang dilihat langsung melalui celah ini di sini dengan yang melalui cermin itu segaris atau tidak. Kalau segaris berarti dari sini ke sana dengan ini ke sini itu akan saling tegak lurus, gitu. Jadi itu cermin sudut, prinsip kerjanya seperti itu. Saya ulangi lagi. Kalau melalui cermin kita bisa melihat sebelah kiri dari mata kita di sini, masuk ke cermin B, pantulkan cermin A, pantulkan lagi ke target X. Itu kita bisa melihat sebelah kiri. Atau di sini gambar di sini, gambar atas ini cerminnya, terus kita pas lihat nanti akan melihat benda yang ada di samping kiri ini akan terlihat di cermin ini di sini. X ini berupa target X. Yang Y ini melalui bawah cermin itu bisa melihat lurus ke depan. Terlihat Y ini. Nanti target Y dengan X ini segaris apa enggak? Kalau segaris, ya, berarti sini ke sana sudah tegak lurus. Gitu. Ya, ini cermin sudut. Kemudian cermin sudut ini sudah dikembangkan dalam bentuk prisma. Ini prismanya. Prisma segi 5. Ya, pentaprisma atau prisma segi 5. Ini. Nah, dari prisma ini sama halnya. Ini cermin juga. Jadi dari sini mata melihat ke cermin pertama, kemudian dipantulkan, kemudian melihat cermin sana. Atau sebaliknya, kalau kita lihat dari sini, masuk cermin sini, dipantulkan ke sana, gitu. Sama. Nah, prinsipnya juga sama. Jadi ada target 1 dan target 2. Target 1 itu melalui atas atau bawah prisma ini, sedangkan target 2-nya ada di samping melalui prisma. Sehingga kita bisa lihat prinsipnya seperti ini. Jadi sama, cermin sudut dengan prisma itu prinsip kerjanya sama. Hanya ini melalui prisma. Gitu. Nah, ini kira-kira. Kalau ini cermin sudut ya, cermin sudut. Nah, ini cerminnya ada di bawah, sementara atasnya berlubang. Nanti yang terlihat di sini dengan cermin sama yang di depan itu, ya, ini yang langsung, ya, yang di depan itu segaris apa tidak. Nah, ini juga gitu. Sama. Kalau ini prisma, double pentaprisma, gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau double hanya prismanya yang satu untuk melihat sebelah kanan, yang satu untuk melihat sebelah kiri, gitu. Jadi bisa kita melihat kiri kanan secara bersamaan, gitu. Sementara kalau hanya satu seperti ini, itu hanya kalau dari sini hanya melihat sebelah kanan, kalau dari sini melihat sebelah kiri. Maka dua prisma ditumpuk jadi satu sehingga bisa melihat sebelah kanan dan bisa melihat sebelah kiri ini, gitu. Kanan dan kiri, gitu. Melihat depannya mana? Bisa dari atas atau dari bawahnya, gitu. Ya, seperti ini kira-kira. Ini yang ada di samping dengan yang ada di depan itu segaris atau tidak. Atau inilah, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Nanti kita praktek, kita gunakan ini prisma ini.
Gitu. Nah, ini rintangan ya. Ada dalam pengukuran atau pembuat garis lurus itu ada rintangan. Contohnya saja membuat garis lurus itu ada rintangannya. Jadi misalnya rintangannya ya bukan bukit ya, gundukan tanah saja deh ini. Jadi Anda mau membuat garis lurus antara A sampai D, tapi terhalang, kita nggak bisa bidik langsung. Kalau tadi kan di tanah yang datar bisa bidik langsung, ini nggak bisa bidik langsung, maka kita lakukan pengukuran. Nah, caranya adalah demikian. Ini yang gambar di bawah, ini gambar tampak atas. Ya, gambar di bawah ini tampak atas. Gitu. Ya. Pertama kita letakkan dulu jalan di antara A dengan D, ini jalan B. Jalan B. Syaratnya jalan B harus bisa dilihat dari A maupun dilihat dari D. Sudah ketemu jalan B, kemudian kita dirikan jalan C. Jalan C juga gitu sama, harus bisa dilihat dari A dan harus bisa dilihat dari D. Nah, sembarang meletakkannya, tapi syaratnya harus bisa, dua jalan ini harus bisa dilihat dari D maupun dari A. Misalnya ini B1. Kemudian C-nya di sini. Nah, setelah itu C kan bisa melihat ke A. Karena dari C bisa melihat ke A, B ini enggak kelihatan, enggak satu garis lurus. Ya, belum satu. Maka B-nya itu digeser ke sini. Ya, geser ke samping. Ini tampak atas ya, gambar tampak atas. Geser ke samping sehingga segaris A, B2, C1 ini segaris. Nah, setelah segaris, maka orang yang di sini melihat ke D. Ternyata setelah melihat ke D, C-nya enggak satu garis lurus, maka C-nya digeser ke sini supaya satu garis lurus. Ini ketemu C2. Nah, berarti sekarang B2, C2 dan D ini satu garis lurus. Nah, nanti C lagi melihat ke A lagi. Ternyata B2 enggak segaris, maka B2 ini digeser lagi ke sini. Gitu. Segaris dengan A dan C ini. Kalau sudah segaris, nanti B ini bidik ke, dari B ini membidik ke D. Ternyata C2 belum segaris, tarik lagi. Nanti lihat ke sana lagi, ke A lagi, B-nya geser lagi. Suatu saat nanti akan diperoleh pada waktu melihat ke D dari B ya, dari B melihat ke D, ternyata C ini sudah satu garis. Demikian juga dari C melihat ke A, itu ternyata B sudah satu garis lurus. Maka A, B, C, D itu sudah membentuk satu garis lurus tanpa harus A dan D itu terlihat. Saya kira seperti itu. Ini rintangan membuat garis lurus. Kemudian kalau ini rintangan dalam pengukuran jarak ya di lapangan. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengukuran ini dari X terus ke Y sini. Gitu. Ternyata ada kolam di sini. Karena ada kolam, maka kalau diukur langsung susah, jauh, terus melendut di sini, maka dilakukanlah pengukuran menggunakan garis bantu. Garis bantunya mana? Ini. Kita buat satu titik di sini, buat tegak lurus. Setelah buat tegak lurus, nanti baru dari sini diukurkan ke sini, atau buat garis lurus lagi dan diukurkan B ke C. Jarak BC kita ukur, jarak AB kita ukur. Karena ini segitiganya segitiga siku-siku, maka jarak AC bisa kita hitung. AC adalah ABC kuadrat, akar dari BC kuadrat dikurangi AB kuadrat, ketemu jarak AC. Nah kalau ini langsung dipindahkan garis ukurnya dari A buat tegak lurus ya, sama seperti halnya yang di atas, tapi ini tegak lurus saja. Dari A buat tegak lurus, tentukan titik B, tegak lurus lagi ke sana, dari C tegak lurus lagi ke sini, sehingga nanti jarak AD itu akan sama dengan jarak BC ya, nggak perlu ngitung lagi. Kalau ini tadi perlu dihitung pakai Pitagoras, kalau ini langsung diukur jaraknya berapa. Nah, ini memindahkan garis ukur ya, rintangan yang terhalang. Kemudian ini juga rintangan yang terhalang, misalnya apa ya? Ini terhalang, bisa juga sungai.
terhalang sungai sehingga nggak bisa dipindahkan kemana saja, maka memindahkannya ke samping sini, nggak perlu menyeberang gitu ya. Dari titik sini ya, ini diberi tanda, nanti dari titik sini buat tegak, dari titik A ini buat tegak lurus. Setelah buat tegak lurus, nanti ini dibagi dua, jaraknya berapa, jadi AC dengan BC jaraknya sama. Kemudian dari B buat tegak lurus ke sana, nanti kita cari D ini segaris dengan C dan C dan E. Kalau sudah ini segaris, nanti ini segaris ya, jarak BC dengan AC sama, maka nanti jarak AE akan sama dengan jarak BD, sehingga yang kita ukur adalah jarak BD gitu. Jarak BD akan sama dengan jarak AE karena AC dengan BC jaraknya sama, jadi ini di tengah-tengah. Nah seperti itu. Atau bisa juga seperti ini, kalau ini pakai perbandingan segitiga ya, dari A buat tegak lurus ke sana, ketemu titik B, kemudian titik B ke C ini nanti buat tegak lurus lagi ke sini, ketemu titik D gitu. Sehingga perbandingan segitiga ini dengan segitiga ini gitu ya, seperti itu. Sehingga nanti segitiga ABD dengan segitiga ABC ini perbandingannya, sehingga nanti jarak AC nya bisa dicari. Saya kira itu. Nah kemudian dari tiga hal pengukuran tadi, yaitu membuat garis lurus, membuat sudut siku-siku, mengukur jarak. Nah, kita aplikasikan dengan membuat peta atau pemetaan. Sebagai contoh, ini contoh gambar sederhana. Ya, ini ada bangunan, kemudian ini ada bangunan. Misalnya, bagaimana kita membuat, kemudian ini ada titik-titik A, B, C, D, E ini, ada titik-titik di lingkungan bangunan tadi gitu. Maka bagaimana cara membuat gambar, membuat peta situasi bangunan ini? Nah, dari titik-titik ini kita buat garis bantu, baseline-nya garis bantu ya. Misalnya ini contoh saja, garis bantu dari E ke C kita buat garis lurus. Sudah dengan titik-titik bantu di sini. Kalau sudah membuat garis lurus ya, kemudian titik-titik A, B, D ini kita buat titik tegak lurusnya ya. Titik A ini tegak lurusnya terhadap CE mana? Menggunakan prisma tadi atau pengukuran siku-siku. Ya, ukur siku-siku ketemu titik sini. Kemudian ini titik B juga gitu sama. Ya, kita cari. Kemudian titik D juga sama di sini. Kemudian bangunan-bangunan pojok atau sudut-sudut bangunan ini kita buat juga tegak lurusnya titiknya di mana. Ini buat tegak lurusnya di mana, ini tegak lurusnya di mana, dan seterusnya. Ini seterusnya. Sementara titik yang tidak bisa dari sini, dari garis CE ini tidak bisa dari garis ini, bisa saja dibuat tegak lurus ke sini. Gitu. Ketemu tegak lurusnya sini. Yang ini juga bisa dibuat tegak lurusnya sini. Gitu. Sehingga pengukurannya pengukuran siku-siku. Nah, setelah dibuat pengukuran siku-siku baru diukur jaraknya dari E ke titik ini berapa, dari sini ke sini berapa. Kemudian dari ini ke sini berapa, ini ke sini berapa. Dari ini ke sini berapa, ini tegak lurusnya lagi berapa. Ini berapa, ini ke sini berapa, ini berapa, ini berapa, dan terus dilakukan pengukuran jarak sampai di sini. Itu termasuk yang di sini, ini ke sini berapa, jarak ini berapa. Ini berapa dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu jarak-jarak siku-sikunya, kita bisa melakukan memasukkan data dalam bentuk koordinat. Misalnya dianggap titik E ke C ini dianggap sebagai sumbu X misalnya. Kemudian nanti yang melalui titik E ini dianggap sebagai sumbu Y. Ini. Jadi ini titik 00-nya misalnya. Karena ini titik 00, maka titik A adalah X-nya adalah jarak ini, Y-nya adalah ini. Gitu. Untuk titik pojok di sini misalnya ini, kalau ini bangunan ya, pojok bangunan di sini berarti X-nya adalah ini. Sampai sini, Y-nya ini. Sementara jarak dari sini sampai sini adalah jarak X1 ditambah ini. Gitu.
Y-nya ini. Untuk titik di sini juga gitu sama. Jadi jarak dari sini ke sini, ini Y-nya, di sini X-nya, Y-nya minus. Dan seterusnya, ini ke sana, dari X ini berapa, di sini. Jadi nanti Anda bisa tahu, bisa menentukan datanya adalah berupa titik-titik ini, nanti dikasih notasi, titik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti X-nya berapa, Y-nya berapa. Oh, titik A itu X-nya sekian, Y-nya sekian. Titik B X-nya sekian, Y-nya sekian. Titik C X-nya sekian, Y-nya 0 karena tadi pas. Kemudian ini cek X-nya sekian, Y-nya minus sekian. Dan seterusnya sampai titik ini 0 dan titik-titik bangunan ini. Sehingga kalau kita punya data ini, ya, nanti di atas kertas kita bisa menggambar, oh koordinatnya sekian, titik A, B-nya sekian, C-nya sekian, maka kita bisa menggambar, termasuk bangunan ini kita bisa menggambar berdasarkan koordinat tersebut. Saya kira itu. Nah, ini contoh aja peta lokasi di lingkungan kita, lingkungan lab dan bengkel sipil. Nanti kita akan melakukan praktek pengukuran situasi di daerah ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan tetap semangat. Ya, sekian.